Hah? Apaan ini? Kok dalamnya batu bata sih? Ini penipuan. Ya nggak tahu. Itu bukan salah gue ya. Gue cuma yang nganterin. Ah, masa sih? Tapi kenapa kamu kelihatan kayak panik gitu? Biasa aja dong. Nggak ada yang panik. Udah mending gue pergi aja. Masih banyak paket yang harus diantar. Kenapa aku curiga ya sama dia? Kemarin pas paket Shopee yang isinya batu bata dia yang antar. Sekarang kejadian yang sama. Gak mungkin cuma kebetulan kan? Ah, paket aku yang mahal jadi hilang. Gimana ini? Rugi banget kalau kayak gini. Jadi ini yang dirasain sama Shopee. Nyesel banget ternyata. Hari ini paket yang aku bawa lebih banyak dari biasanya. Nggak apa-apa deh, yang penting uangnya lebih banyak juga. Meskipun nggak seberapa sih. Halo, kenapa Lini? Tumben nelpon. Reno, kamu udah berangkat? Belum sih, ini baru aja ambil paketnya. Bentar lagi berangkat. Kenapa? Oh enggak, nanti kalau ada paket aku, tolong taruh di tempat biasanya ya. Oke, tenang aja. Gue tahu kok apa yang harus gue lakuin. Paket lo itu selalu gue yang anter. Udah ya, gue mau kerja. Oke, makasih ya. Kebiasaan banget tuh orang. Emangnya beli apa sih? Tiap hari ada aja paket yang dipesen. Widih, udah siap aja loh. Rajin-rajin ya. Kayak gini nih, pasti ada aja maunya ya lu ya. Gue udah bisa tebak nih, lu mau apa? Dikit lah. Masa nggak ada duit sih? Lu kalau butuh duit itu kerja, bukannya minjem. Kalau terus-terusan minjem yang ada utang lu numpuk. Mentang-mentang udah kerja. Ya makanya kerja, jangan apa-apa tuh minjem. Udah numpuk tuh utang kamu. Iya, ini juga lagi cari kerja. Tapi ya namanya cari kerja pasti butuh modal kan. Makanya lagi cari modal dulu. Halah, alasan aja bisanya. Kamu itu selalu kayak gitu. Coba deh cari kerja yang benar. Gak apa-apa gajinya gak seberapa. Yang penting ada buat makan. Bukannya nggak mau cari kerja ya. Tadi kan udah dibilang lagi cari kerja. Emangnya gampang apa ya cari kerja? Susah tahu. Tuh, cari kerja di sana. Jadi kurir juga nggak masalah kan? Udah sana cari kerja di sana. Apa ada kerjaan di sana ya? Gue harus ngelamar jadi kurir gitu. Boleh juga sih. Kali ini pasti barang yang mahal. Soalnya agak berat. Batu bata udah ada. Beratnya nih juga hampir sama, nggak bakal curiga. Widih, ada kamera cuy. Ini kalau gue jual pasti laku mahal nih. Orang-orang kok mau aja ya beli barang mahal pakai paket kayak gini. Kalau dicuri atau dicurangin kayak gini gimana ya? Lumayan deh buat bayar cicilan motor dan traktir gebetan. Kameranya tinggal gue foto, terus gue jual di toko online gue. Ini bakalan mahal nih kalau gue jual. Oke, sekarang gue tinggal kirim paket batu bata ini. Wih, jam tangan baru tuh. Kelihatannya sih mahal ya. Keren juga lo bisa beli jam tangan mahal kayak gitu. Ya jelas lah. Meskipun gue itu cuma kurir, tapi kalau soal gaya harus tetap kece. Nggak boleh kalah lah sama anak korporat kayak lo. Kerja kurir doang, tapi gayanya kayak sultan bro. Tapi lu bisa dapet duit dari mana? Setahu gue gaji kurir nggak begitu banyak deh. Maaf aja nih, bukan maksudnya menghina atau mandang rendah gaji kurir ya. Tapi setahu gue nggak seberapa lo gajinya. Namanya juga kerja cerdas, bukan kerja keras. Maksudnya kerja cerdas itu gimana? Lu nggak ngelakuin hal yang dilanggar kan? Ada deh, lu nggak perlu tahu. Yang jelas gue bisa kayak gini karena gue pintar ambil kesempatan dalam kesempitan. Lu jangan bikin masalah ya. Gue tahu isi otak lu tuh kayak gimana. Jadi jangan bikin masalah apapun. Karena gue nggak mau kalau nanti lu jauh keseret ya. Tenang aja bro, gue tahu lu pasti nggak mau kebawa-bawa kan. Aman kok, ini urusan gue, lu nggak usah khawatir deh. Jangan bilang kalau HP baru lo itu didapat dengan cara yang sama. Wah, kalau gini gue males nih berurusan sama lu. Ya jelas lah, caranya sama. Semua yang gue dapat itu pakai cara yang sama. Kalau nggak kayak gini ya gue nggak akan dapat apapun. Gue nggak akan bisa nongkrong di kafe keren ini. Wah, terserah lu deh. Tapi saran gue ya, kalau yang lo lakuin ini pakai cara yang salah, mending lu buruan tobat deh. Takutnya nanti kena azab. Wih, ada apa ini? Kok tiba-tiba aja ngomongin azab? Kasih tahu dong. Sorry, baru datang. Bukan apa-apa kok Eca, cuma bercandaan cowok, ya biasalah. Ih, kebiasaan banget sih. Kenapa coba harus kayak gitu jawabannya? Tuh, si Rano mau dapet azab. Sembarangan lu kalau ngomong. Wih, HP baru nih.
Kemarin sepatu baru, sekarang HP baru. Keren banget kamu. Dapat duit dari mana? Pesugihan tuh. Yang bener aja lo Surya. Mana ada gue pesugihan? Tadi kan udah gue jelasin. Ini tuh hasil kerja cerdas. Udah ya, gue duluan. Besok harus jadi kurir lagi nih. Si Reno itu kerja apaan sih? Kok dia bisa beli barang-barang mewah kayak gitu? Kok jadi kurir bisa kayak gitu? Enak banget sih jadi kurir. Cak, dia itu bukan cuma kurir. Pasti ada kerjaan lain yang bikin dia bisa punya barang-barang mahal kayak gitu loh. Terus kerja apa dia? Kasih tahu dong. Ya, mana aku tahu. Tanya aja langsung tuh sama orangnya. Apa yang dia kerjain ya? Apa mungkin itu bukan sesuatu yang halal? Asik, paket aku udah datang. Gak sabar nih buat buka paketnya. Aman gak ya paketnya? Unboxingnya harus ada video, karena kalau ada kecacatan bisa aku balikin. Loh, kok ini bukan kamera? Wah, ini penipuan. Kamera yang harganya 7 juta jadi batu bata. Apa-apaan nih? Tuh lihat, isinya malahan batu bata. Penipuan macam apa ini? Padahal aku belinya di officialnya langsung. Tapi kenapa pas datang malah kayak gini? Kamu kenapa, Dek? Kok marah-marah kayak gitu sih? Kak, lihat itu. Masa aku dapat paket kayak gitu? Aku pesen kamera yang datangnya batu bata. Kok bisa? Kamu bukan beli di officialnya langsung? Udah, Kak. Aku kalau beli barang pasti di officialnya langsung. Aku udah bayar mahal. Masa yang datang batu bata sih? Aku kesel, Kak. Udah, jangan nangis dulu ya. Coba kamu hubungi dulu tokonya. Kamu ada video unboxingnya kan? Tapi kalau nggak direspon gimana? Uang aku itu, Kak. Aku udah nabung lama. Masa yang datang batu bata sih? Udah, jangan nangis. Kakak tahu kamu kesel. Tapi kalau nangis doang memang tuh batu bata bisa jadi kamera. Tapi aku mau kamera aku, Kak. Gimana kalau nggak bisa? Aku nggak bisa dapat kamera aku sama sekali. Masa aku dapat hikmahnya? Kamu hubungin penjualnya, kirim bukti unboxingnya, setelah itu komplain. Makin banyak aja nih yang beli paket. Mentang-mentang masih awal bulan ya. Tapi ada bagusnya juga sih, soalnya aku bisa nuker paketnya lagi. Aduh, berat banget nih. Kalau orang beli paket apa sih kok bisa seberat ini? Kalau keberatan itu minta tolong dong, jangan sungkan. Maaf. Tadi kan gak ada orang, harus kerja cepat kita, makanya bawa banyak. Ya, tapinya kan jadi berat. Ini mau ditaruh di mana nih? Di pojok aja, nanti kalau diambil biar gampang, bro. Makasih, bro. Lo tahu nggak berita yang lagi viral? Berita apaan? Gue nggak sempat denger berita-berita kayak gitu, sibuk kerja. Ada kurir yang sering ganti paket customernya pakai batu bata. Itu lagi rame banget loh. Gue takut nanti malah imbasnya ke kita semua. Kan kita nggak salah, nggak pernah kayak gitu. Waduh, parah banget ya. Siapa ya kira-kira? Ya nggak tahu sih. Kalau gue tahu pengen gue tonjok rasanya tuh orang. Benny, lu ngapain di sini? Jangan masuk. Selain kurir nggak boleh masuk, bro. Jangan salah, gue sekarang jadi kurir, bro. Gue diterima kerja dan sekarang gue jadi kurir di sini. Oh gitu ya. Ya udah, semoga lu betah deh kerja jadi kurir. Jangan lupa ya, bayar utang lu kalau gajian. Tenang aja, pasti gue bayar semuanya kok. Oh ya, gue duluan ya, mau ambil paket nih. Wah, ada kurir baru. Mudah-mudahan bukan dia ya pelakunya. Hehehe. Ya bukanlah, dia kan baru aja keterima di sini. Berarti bukan dia orangnya. Ya mungkin orang lain. Kayaknya orang itu orang pinter ya. Dia bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu loh, dapat dari mana jamnya? Mahal tuh beli. Oh, ini cuma jam biasa kok. Murah ini harganya. Gak mungkin lah gue beli yang asli. Mana ada duit gue. Gue duluan ya, bye. Kayaknya ada yang aneh. Apa mungkin ada yang disembunyikan ya? Bisa aja kan kalau dia itu yang Mana sih paketnya? Kok nggak datang-datang ya? Widih, beneran jadi kurir ternyata. Nih paketnya. Dih, kok jutek sih? Jangan jutek-jutek dong, nanti dikasih bintang 1 nih. Alah, bilang aja mau ngeledek. Sekarang jangan ngeledek terus ya. Gue udah kerja nih. Bangga gue, si pengangguran akhirnya punya kerjaan. Ini paketnya langsung dibuka ya. Takutnya nanti isinya batu bata lagi. Iya, buka aja cepetan. Wah, aman nih. Tuh, aman kan? Berarti bukan gue kurir yang lagi viral itu. Orang gue baru masuk kerja. Gila aja kalau gue ngelakuin itu. Iya, percaya. Makasih ya. Ya, duluan ya.
datang lagi nih paketnya. Nih paketnya. Makasih ya. Kok agak berat ya? Ya, mungkin dalamnya ada pengamannya jadi berat. Gue duluan ya. Tunggu, aku mau buka paketnya biar nanti tahu kalau isinya tuh apa. Kamu nggak boleh pergi ya. Hah? Apaan ini? Kok dalamnya batu bata sih? Ini penipuan. Ya nggak tahu. Itu bukan salah gue ya. Gue cuma yang nganterin. Ah, masa sih? Tapi kenapa kamu kelihatan kayak panik gitu? Biasa aja dong. Nggak ada yang panik. Udah mending gue pergi aja. Masih banyak paket yang harus diantar. Kenapa aku curiga ya sama dia? Kemarin pas paket Shopee yang isinya batu bata dia yang antar. Sekarang kejadian yang sama. Gak mungkin cuma kebetulan kan? Ah, paket aku yang mahal jadi hilang. Gimana ini? Rugi banget kalau kayak gini. Jadi ini yang dirasain sama Shopee. Nyesel banget ternyata. Barang ini tahu siapa yang menyentuhnya dengan jahat. Cih, cuma gaya doang nih. Isinya paling juga emas. Maksudnya ya isinya bisa dijual mahal nih. Tapi sebelum itu kita harus pastiin dulu paketnya ini beneran yang harus dikirim. Halo Bu, saya udah di depan rumah yang Ibu maksud. Ini paketnya juga udah ada di depan. Boleh saya ambil sekarang nggak Bu? Iya boleh, langsung diambil aja dan langsung kirim ke alamat yang saya kasih ya. Iya, siap Bu. Kok suaranya beda ya? Kayak suara nenek-nenek. Masa nenek-nenek ngirim paket? Ah, bodo amat ah. Ya Tuhan, ini berat banget paketnya. Aduh, berat banget dah. Kenapa alamatnya nggak ketemu-temu sih? Masa nggak ada sama sekali yang tahu alamatnya? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin banget kalau nggak ada yang tahu ya. Ini juga gue di mana lagi? Cari alamatnya dari siang sampai malam gini belum juga ketemu. Malah ke tempat kayak begini serem. Ini kenapa rasanya kayak berat banget ya? Padahal tadi nggak seberat ini deh. Aneh, tadi nggak seberat ini, tapi kok ini jadi berat banget? Kok jadi gini? Aduh, kenapa jadi jatuh gini ya? Lo kenapa tiduran di jalan? Gak punya kasur lo? Tolongin gue, woi. Gue jatuh ini. Malah dibilang lagi tiduran. Aduh, tolongin. Alah. Apaan nih kok banyak batak gitu? Udah, nggak mau. Tungguin. Siapa di situ? Jangan main-main, Apa-apaan ini? Kenapa aku jadi kayak dilemparin sama batu bata? Apa yang terjadi sebenarnya? Suara apaan itu sih? Apa aku harus pergi dari sini ya? Tapi kalau aku pergi terus dilemparin sama batu bata lagi gimana? Aku nggak mau. Tolong, ada orang. Ampun, tolong. Gimana caranya aku pergi dari sini ya? Aku sih yakin Kak, pasti Kak Reno itu yang bikin ulah. Soalnya temen aku juga ngalamin hal yang sama. Paketnya dia itu isinya batu bata. Udah beberapa kali. Dan yang ngirim selalu Kak Reno. Kakak juga curiga sih sama dia. Tapi kan kita nggak ada bukti apapun. Masa kita nuduh tapi nggak ada bukti sih? Untung aja bisa kabur. Coba kalau nggak bisa gawat nih. Lo kenapa? Datang-datang kok ngos-ngosan gitu? Kayak habis dikejar setan aja. Ini bukan cuma sekedar dikejar setan doang. Tadi itu gue ketemu sama si Rano. Dia itu jatuh dari motor. Bentar nih, gue masih ingat nih, susah ngomongnya. Intinya pas gue mau ngolongin dia, tiba-tiba aja banyak batu bata yang jatuh. Serem banget. Gue nggak berani, makanya gue kabur. Emang ada hujan batu bata? Yang ada tuh hujan air, hujan salju. Kak Benny tuh ada-ada aja sih. Jangan bercanda dong Kak. Kita dari tadi udah serius dengerin loh. Gue nggak bercanda, beneran tadi ada hujan batu bata. Ini serius banget. Kalau gue bercanda ngapain juga gue sampai ngos-ngosan kayak gini. Aduh, siapa yang bercanda sih? Jangan bercanda. Lo siapa yang bercanda? Nggak ada. Aduh, kan gue baru inget si Rano kan masih ada di sana. Gue tinggalin lagi. Aduh, gue harus tolongin dia, itu bahaya. Tunggu, kalau lo nggak bohong, gue ikut. Sophie, kamu pulang sendiri ya. Main naik aja lo, kan belum gue suruh naik. Udah, ayo cepetan.
Tapi adek lu gimana tuh? Aku bisa pulang sendiri kok. Kalian duluan aja. Gak apa-apa. Tuh kan, ayo cepetan. Gimana ini? Batu batanya makin banyak. Aduh. Tolong badan saya nggak bisa gerak. Ya Tuhan, apa aku akan berakhir di sini? Apa ini balasan dari semua kesalahanku? Di sini. Iya, tadi dia jatuh di sini tapi nggak tahu sekarang dia ada di mana. Motornya juga nggak ada. Nah, ini apa Pak? Kok ukirannya kayak muka teman saya nih, mirip banget. Kami mendengar ada suara teriakan dari dalam. Pas kami cek ada banyak batu bata yang berserakan. Terus ada batu bata raksasa ini. Kami inisiatif untuk mengeluarkannya dari bangunan. Ini kayak teman saya Pak, mirip. Saya nggak tahu apa-apa yang terjadi, tapi mungkin ini beneran dia. Kemungkinan ini dia mendapatkan azab, Pak. Aku yakin kalau ini Rano, tapi kenapa bisa? Dia telah menerima hukuman dari apa yang telah dia lakukan. Tidak bisa menjaga amanah dengan baik. Rano telah berkhianat dan tidak amanah. Jadi ini ajaib untuk Rano. Selama ini dia yang menukar isi paket dengan batu bata, dan sekarang dia jadi batu bata. Ini pelajaran untuk kita semua. Menjadi kurir itu punya tanggung jawab dan amanah yang besar. Mengantarkan ke customer dengan baik paketnya, bukan malah mengganti isinya dengan bata. Jadi mau dikemanain batu bata ini? Biarkan di sini aja Pak. Biarin ini jadi pengingat bagi orang-orang yang ingin melakukan curang.